Halo, selamat datang di Tangerang Talk. Episode kali ini balik lagi bersama gue Tifa dan Riza Prasetya. Setia terus ya di Tangerang Talk ya. Yoi, tiap hari Selasa pokoknya kita nongol. Betul banget ya. Tapi nih Ja, kan tadi pagi kan gue cek-cek Instagram biasa ya. Generasi sekarang dikit-dikit Instagram. Bangun gitu, tidur langsung buka Instagram, ya kan? Soalnya nggak ada yang ngechat juga. Oke, skip. Nah, pas gue buka Instagram Tangerang TV pastinya kan banyak informasi nih. Salah satu informasi yang gue highlight adalah sekarang kok TV analog itu harus berpindah ke TV digital. Kayak gitu. Lo udah tahu belum Ja infonya? Udah dong, udah tahu. Karena kan kalau misalnya kita ngomongin TV analog tuh kan kualitasnya agak kuring ya. Kurang ya. Dengan adanya TV digital ini makin lebih bagus dari tayangannya, kualitas gambarnya dan lain-lain. Oh, berarti muka gue agak lebih cakep kali ya kalau TV digital. Enggak juga kayaknya. Tapi ngomongin TV digital ya, karena TV analog dan TV digital, ini kan kita Ngobrol-ngobrol langsung. Ngobrol ya sama Bu Indri selaku Kepala Dinas Kominfo Kota Tangerang. Ada Bu Indri di sini. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu apa kabar? Baik, sehat. Ya. Tifa juga harus sehat ya sama Riza. Pastinya. Iya. Nah, tadi kan kita udah ngomongin soal TV digital dan analog ya Bu ya. Terus kemarin juga saya lihat beritanya tuh bahwa Kominfo sudah melakukan sosialisasi. Betul. Nah, mungkin Bu ini bisa cerita sedikit nih terkait sosialisasi apa sih yang diberikan gitu. Apa sih harus pindah gitu, ribet-ribet gitu Bu pindah. Iya. Oke ya, kemarin itu hari Selasa kami dari Dinas Kominfo bersama-sama dengan bagian pemerintahan dan Bapak Asisten 1 melakukan sosialisasi terkait dengan percepatan migrasi perpindahan TV analog ke TV digital. Kenapa ini kita lakukan? Karena ini ada efisiensi terkait dengan penggunaan frekuensi. Jadi kalau TV analog itu sebetulnya frekuensinya itu sampai ke 700 MHz ya. Tapi kalau TV digital sebetulnya dia lebih efektif, hanya memerlukan 112 MHz. Nah, kenapa ini perlu? Karena peralihan ini yang 700 ini itu bisa lebih diefisiensikan oleh pemerintah pusat untuk percepatan jaringan 5G. Seperti itu. Jadi kenapa perlu? Ya harus segera karena itu ternyata ada hubungannya antara perpindahan dari TV analog ke TV digital seperti itu ya. Nah, ini sebetulnya ini adalah program dari pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat itu kalau tidak salah ya 2016 itu sebetulnya sudah mulai tuh migrasi seperti itu. Tapi efektivitasnya itu baru dilakukan tahun 2022 ya. Jadi sejak 30 April tahap pertama, kemudian tahap keduanya itu 22 Agustus, kemudian terakhirnya itu tahap ketiganya itu 2 November. Jadi nanti, nah untuk Tangerang sendiri itu kita kebagiannya yang tahap kedua. Tahap kedua. Ya, untuk yang Agustus ya. Kalau Jadi misalnya Kota Tangerang nih, warga Kota Tangerang bisa ngajuin alatnya nggak sih? Kan kalau pakai TV digital harus itu beli pakai kan? alat. Iya betul. Juga ya, Betul. Nah, ini sebetulnya karena ini peralihannya program pemerintah pusat, jadi pemerintah pusat itu melakukan percepatan ya. Salah satunya melalui bantuan set-top box. Jadi set-top box itu alat untuk mengalihkan, memigrasikan dari TV analog menjadi digital. Tidak perlu ganti TV ya, tapi cukup menambahkan alat itu dalam TV analog kita sehingga dia langsung menjadi TV digital. Itu kayak jadi makin enak Bu ya. Jadi kan nggak perlu ngotak-ngatik antena. Betul. Naik ke genteng ya kan, muter-muter antena. Udah benar belum? Gimana gambarnya nih? Semutnya banyak nggak semutnya? Gitu. Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. TV digital itu kan sebenarnya ada dua ya. Ada dua jenis ya. Ada TV digital yang smart TV dan TV digital yang non smart TV ya. Nah, keuntungannya berbeda-beda ya. Pasti yang lebih bagus yang smart TV. Tapi dengan bantuan set-top box ini minimal dia sudah jadi TV digital. Gitu. Tapi mungkin belum smart TV ya. Kalau smart TV mah kayaknya harus ganti TV-nya. Iya. Tapi lebih penting lagi smart people-nya sih. Ya kan ya. Nah, kalau di Kota Tangerang sendiri udah berapa banyak Bu mungkin yang mengajukan dan gimana cara mengajukannya Bu? Ya. Jadi
prosesnya sebetulnya karena ini kan berlangsung pendataan ini berlangsungnya cepat ya. Iya. Jadi kami dari Dinas Kominfo melakukan percepatan-percepatan. Salah satunya adalah nanti masyarakat yang masuk ke dalam kriteria DTKS PKH itu masuk dalam golongan masyarakat kurang mampu itu mengajukan melalui aplikasi Sabakota ya. Melalui aplikasi Sabakota mereka mengusulkan ke kami ke Dinas Kominfo. Nah itu seluruh persyaratannya harus diikuti. Adanya surat pernyataan yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang diberikan pada aplikasi Sabakota itu adalah keterangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi nanti setelah itu dia juga harus melengkapi foto rumah, foto TV dan foto antena pemancar. Jadi nanti setelah semuanya prosedurnya diikuti, diklik untuk pembuatan surat pernyataan, nanti mereka menandatangani di aplikasi itu langsung di-share ke kami, ke Dinas Kominfo melalui aplikasi. Nah setelah itu, setelah proses itu masuk, teman-teman dari kelurahan itu akan melakukan verifikasi. Verifikasinya adalah melalui aplikasi SIData ya. Seperti yang biasa kita lakukan melalui aplikasi SIData. Jadi nanti apa yang diusulkan oleh masyarakat diverifikasi oleh teman-teman di kelurahan. Baru setelah itu ada status approval, diterima atau ditolak. Nah, ada juga statusnya diperbaiki. Artinya diperbaiki kalau misalnya dia kurang foto atau kurang pernyataan dan sebagainya itu bisa dilengkapi. Berarti ini benar-benar mengarahnya benar-benar tepat ya Bu ya? Iya, bantuan ini benar-benar sasarannya dipastikan tepat ya? Iya, sejati seperti itu ya. Udah ada berapa pengajuan Bu? Oh iya, jadi untuk sampai hari ini, sampai pagi ini, hari ini tanggal 28 Juni. 28 terakhir Juni ya Bu ya? Ya, kami sudah menerima 2.559 usulan dari masyarakat ya. Semoga saya sih berharapnya verifikasi dari teman-teman di kelurahan juga bisa cepat gitu karena setelah dari verifikasi di kelurahan kami harus buat SK wali kotanya untuk diusulkan ke pusat. Ke Kemendagri dan Kemenkominfo. Jadi kan biar bisa cepat-cepat nonton channel-channel yang lain. Iya, yang jernih-jernih ya kan, kualitasnya bagus. Iya. Nah selain berita dari TV analog dan digital, ada berita lain nih. Kalau dunia pendidikan ada dari PPDB ya, yang kemarin dilaksanakan itu khusus untuk jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang yaitu Pak Jamal mengatakan bahwa ada beberapa jalur yang bisa ditempuh oleh wali murid ataupun siswa, tentunya dengan presentasi yang berbeda-beda. Contohnya aja, jalur zonasi yaitu 50%, jalur prestasi yaitu 30%, jalur afirmasi sebanyak 15%, dan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali sebesar 5%. Nah, untuk masyarakat ya, ataupun wali murid, ataupun siswa nih, yang memang belum diterima di sekolah negeri, nggak usah khawatir. Karena banyak sekali program pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemkot Tangerang, gitu. Gitu. Betul. Kalau gue ada berita nih, Tip, dari Dinas Ketahanan Pangan. Oh, DKP. Iya. DKP ini mengeluarkan panduan menyembelih hewan kurban bebas PMK. Nah, ini kan karena kan di Indonesia ya, di Indonesia dan Kota Tangerang juga ini kan lagi ramai banget penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak ini kan, terutama sapi, ya kan. Nah, buat Sobat Tangerang nih nggak perlu khawatir, nggak perlu takut karena udah ada fatwa MUI-nya nih, merujuk fatwa MUI nomor 32 tahun 2022 gitu. Jadi intinya mah Idul Adha kali ini dipastikan aman. Walaupun ada hewan yang terjangkit PMK, itu tenang aja, pasti aman. Kalau misalnya kita mengolah dagingnya, nanti kan biasanya kan dibuat sate, ya, dibikin-bikin yang lain, itu dibersihkan secara bersih total. Iya, dan tentunya secara matang juga, ya kan? Nah, buat Sobat Tangerang juga bisa menghubungi hotline PMK yang disediakan DKP di nomor 0813 9434 3260.
Tuh. Pantuliti beritanya. Iya. Apalagi sekarang udah mau jelang Idul Adha ya, berapa minggu lagi. Yes, benar Nah, banget. yang terakhir berita dari Jover. Jover, iya. Jover lagi. Ini pokoknya Mantap. buat Sobat Tangerang yang lagi nyari kerjaan nih, Iya. para pencaker yang baru lulus SMA, baru lulus kuliah. Betul. Ada nih. Sama ya pokoknya D3, S1, semua jenjang pendidikan ada pokoknya di Job Fair Virtual. Jadi Job Fair Virtual kembali hadir insya Allah di tanggal 30 besok, yaitu hari Kamis ya, dengan berbagai lowongan pekerjaan. Totalnya ada 1.255 lowongan ya. Untuk formasi jabatannya sendiri ada 85 dari 19 perusahaan yang ikut. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu perusahaan apa aja sih yang ikut, jangan lupa pantengin channel YouTube Kota Tangerang di tanggal 30 jam 9 siang. Tinggal download aplikasi Tangerang Live. Betul. Kalian udah bisa nyari pekerjaan yang kalian pengen. Iya, Banyak nggak ribet-ribet. Nggak ribet-ribet klub. Kita balik lagi nih, ngomongin TV analog ke digital. Ada pengajuan yang diajukan masyarakat untuk mendapatkan set-top box. Kalau misalnya ada masyarakat yang tidak mengajukan atau ingin beli, ingin mendapatkan set-top box itu, apakah harus ke pemerintah atau ke tempat lain? Ada, Bu? Jadi kalau masyarakat yang tidak masuk dalam kriteria DTKS PKH itu sebetulnya bisa beli di Bisa beli. banyak Di marketplace gitu di ya, Bu, ya? marketplace, ada di toko-toko offline juga mungkin ada ya. Kalau nggak salah kisaran harganya antara 250.000 sampai 300.000 gitu. oke. Sudah Itu nggak? bisa dipakai Iya. Bertahun-tahun. Iya, gitu. Worth it lah ya. Betul. Sebetulnya kalau sekarang sih sebenarnya udah banyak gitu, udah banyak. Tapi kan tadi kan Ibu juga bilang kita juga udah nyari tahu nih. Kalau misalnya dengan TV digital nih channel makin banyak, ya Betul. kan? Nggak seperti mungkin channel-channel biasanya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Tangerang TV nongol, Bu? Amin ya, kita doain. Amin, Supaya mama saya amin, bangga nih, amin, anak amin. saya masuk. Betul, betul. Iya, amin. Kita usahakan. Iya, Mantuliti. Iya, tadi saya lupa ya. Tadi saya belum menginformasikan bahwasannya hari ini jam 23.59 Iya. itu terakhir ngusulin untuk yang apa namanya bantuan set-top box ya. Iya. Tapi nggak masalah Bu ya, Nggak walaupun masalah, iya. si bantuan ini berakhir, kalian bisa mendapatkan di marketplace dengan kisaran Iya. harga 100 sampai 300.000. 250. 250. 250. Pokoknya Itu ya cukup cukup terjangkau. terjangkau lah ya. Iya. Apalagi dipakai bertahun-tahun Iya, betul, kayak betul, gitu. betul. Tapi harapannya apa sih Bu? Mungkin dari Ibu sendiri nih, Iya. selaku Kepala Dinas Kominfo Kota Tangerang. Ya pasti kalau harapan saya terkait kepada masyarakat itu diharapkan bahwa masyarakat mendukung apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat untuk bantuan set-top box ya. Karena bermigrasinya dari TV analog kepada TV digital itu sangat berpengaruh kepada optimalisasi frekuensi yang akan digunakan oleh pemerintah pusat. Jadi yang tadi saya sampaikan, percepatan peralihan ini sangat diharapkan, termasuk juga percepatan untuk verifikasi atas bantuan usulan masyarakat terkait dengan set-top box yang dilakukan oleh teman-teman di kelurahan. Nah, dengan percepatan yang dilakukan oleh teman-teman kelurahan, kami juga dari Dinas Kominfo dapat segera mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk ditetapkan sebagai calon penerima bantuan set-top box. Kita sudah filter ya, datanya ada di DTKS PKH. Jadi yang mereka tidak masuk dalam data DTKS PKH, ya mungkin untuk sementara waktu tidak dapat menerima bantuan itu. Iya, gitu beli ya. sendiri. Karena kan Iya, udah ada beli verifikasinya sendiri. kan langsung dari teman-teman sahabat kota Iya, ya, betul, dan betul. kelurahan juga benar-benar Betul. melihat langsung Tip. Jadi Iya. bantuan ini Tepat sasaran. tepat Iya, sasaran. betul. Untuk saat ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat yang masuk dalam kriteria DTKS PKH untuk dapat memanfaatkan program dari pemerintah pusat terkait dengan bantuan set-top box. Beralihnya TV analog ke TV digital akan semakin mempermudah masyarakat untuk menerima fasilitas penyiaran yang lebih baik.
Ya, seperti itu. Oke, Satu lagi terima kasih. pertanyaan. Apa? Apa tuh? Bu ini nama suka taruh kacamata di sini. Enggak tahu ya. Kebiasaan. Kebiasaan. Coba aja bos tahu fun fact ya kan, fun fact di balik Bu Indri. Ya kan? Kebiasaan. Jadi saya itu kalau jarak dekat itu saya sebenarnya nggak rabun lah gitu ya. Tapi iya. kalau udah Lihat. jarak jauh tuh itu saya rabun. Tapi kalau jarak dekat saya enggak gitu. Tuh, ya nonton tahu nih fun fact kenapa Bu Sama Indri halnya, tahu. Bu. Iya, kalau ngeliat jarak jauh kan agak kurang Gitu. jelas ngeliatnya. Bu. Iya, Sama kalau jarak aja kalau jauh. misalnya kita pakai TV analog. Iya, Itu betul. ada kurang jelas. Iya, ingat Iya. ganti Makanya digital. buat Sobat Tangerang langsung aja Iya. beralih ke TV digital. Kalian bisa memanfaatkan bantuan dari pemerintah Kota Tangerang. Kalian tinggal ngajuin aja ada Kota. di Sabakota. Terakhir sih hari ini tanggal 28. Tapi nggak masalah kalau kalian tidak bisa mengajukan pengajuan ini, kalian bisa membeli set top box ini ada di marketplace. Betul. Dari range harga 200 hingga 300 ribu. Iya. Kalian bisa nikmatin tontonan-tontonan yang menarik, yang seru, lebih jernih, lebih nyaman lagi bersama keluarga kalian. Betul. Ya, pastinya nonton sesuai dengan usianya. Yes, benar ya kan? banget. Nonton Tangerang TV semua usia boleh. Nah, itu dia. Dan buat Sobat Tangerang juga jangan lupa saksikan terus Tangerang Talk setiap hari Selasa jam 8 malam. Dan jangan lupa juga follow sosial media Tangerang TV biar nggak kelewatan informasi-informasi menarik seperti set top box ini. TV digital, TV analog ke TV digital. Betul banget. Yes, terima kasih Bu Indri udah Sama-sama. main-main ke Makasih, Tangerang Ibu. Talk. Sama-sama sukses terus untuk Tangerang TV ya. Ya oke, Iya. sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.